Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 412-413. Memberikan pilihan. Episode 412. Asheng. Ekspresi Chen Zifeng berubah drastis. Ini juga tangan Yin dan yang hebat, kekuatan yang digunakan biksu ini jauh dari Fajiang. Landen Sen meraih lengan biksu dan mengangkatnya dengan paksa. Beku itu terbang lebih dari 10 meter seperti layang-layang yang rusak, membantingnya dengan keras ke dinding, sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Landen Sen buru-buru melangkah maju, meraih leher biarawan itu, dan berkata dengan pandangan muram, "Keledai botak, kamu tahu itu bukan lawanku, mengapa kamu ingin melangkah maju, apakah sangat menyenangkan untuk menjadi anjing pelari orang lain?" Meskipun dia bukan lawan donor, biksu kecil itu bukanlah orang yang tamak akan kehidupan dan takut akan kematian. "Nak, lepaskan Ah Seng." Huadi mendengus, memegang belati dengan erat dan menusuk ke arah punggung Landen Sen. Landen Sen mengambil kekuatan telapak tangan sesuka hati. Huadi terlempar ke udara oleh telapak tangan, dan jatuh ke tanah untuk memuntahkan darah. Sudah ada kekacauan di klub malam, dan sekelompok penunggang kuda yang melihat situasi yang salah melarikan diri satu demi satu. Landen Sen melonggarkan leher biarawan itu, dan bergerak menuju Huadi dengan pisau. Chen Zifeng pulih dari keterkejutan dan segera berhenti di depan Landen Sen. Tanpa sepatah kata pun, dia berlutut, "Landen Sen, bunuh aku jika kau ingin membunuh, tolong lepaskan kupu-kupu bunga." Landen Sen mengangkat alisnya, tiba-tiba Chen Zifeng masih memiliki keberanian. "Zifeng, ini masalah besar, mari kita mati bersama, mengapa kita menekuk lutut kita pada anak ini? Kamu terlalu jelek seperti ini." Huadi batuk beberapa darah dan menggertakkan giginya. "Oke." Chen Zifeng menggertakkan giginya, menggenggam jari-jarinya dengan Huadi, dan menatap Landen Sen sambil mencibir, "Landen Sen, meskipun saya tidak melihat bahwa Anda adalah seorang ahli tingkat atas sebelumnya, Anda tidak kehilangan uang di tangan Anda." Chen Zifeng menunjukkan penampilan yang berani. Landen Sen merasa sedikit tidak nyaman, dia merasa seperti setan, jelas Anda adalah anjing pelari pasukan bawah tanah. "Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa memberimu pilihan," kata Landen Sen sambil mengangkat bahu. Meskipun dia seorang pembunuh, dia tidak ingin membunuh beberapa orang. "Pilihan apa?" Chen Zifeng bertanya dengan cemberut. "Persetan dengan saya di masa depan," kata Landen Sen tiba-tiba. "Apa?" Chen Zifeng tertegun, ekspresi Huadi juga berubah. "Apa maksudmu?" Chen Zifeng bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Landen Sen memasukkan pisau peminum darah ke dalam kotak giok, duduk di sofa, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Artinya sangat sederhana, biarkan kau mengacaukan aku bisa membiarkanmu pergi." "Apa yang kamu bercanda? Mengapa kami bercampur denganmu?" Huadi mengertakkan gigi. "Kamu lebih suka menjadi antek klub naga hitam dan melakukan kegiatan licik itu sepanjang hari." Landen Sen mencibir. Chen Zifeng mengerutkan kening dan berkata, "Tentu saja kita berharap untuk bebas, tetapi naga hitam secara alami akan mengikuti aturan klub naga hitam. Tidak mungkin bagi kita untuk tiba-tiba beralih ke sisi lain, kalau tidak kita akan mati." Landen Sen dapat melihat bahwa Chen Zifeng dan Huadi ini masih orang-orang yang agak sombong, dan tidak bisa menahan keinginan untuk merekrut. Dia sekarang ingin membangun kekuatan, bukan untuk hal lain, yang dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga membiarkan dirinya memiliki latar belakang panggung, tanpa diintimidasi oleh satu kekuatan. Landen Sen berkata dengan suara yang dalam, "Selama Anda berbaur dengan saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan dikejar oleh masyarakat naga hitam, dan saya tidak akan membatasi kebebasan Anda. Anda hanya perlu membantu saya mengembangkan kekuatan saya, dan saya bisa memberi Anda banyak sumber daya dan dana." Ketika kata-kata ini keluar, Chen Zifeng dan Hua Dai menjadi sedikit bingung. Namun, setelah melihat kekuatan mengerikan Landen Sen barusan, mereka berdua benar-benar merasa bahwa Landen Sen benar-benar memiliki kepercayaan dari masyarakat naga hitam. "Bagaimana saya tahu jika apa yang Anda katakan itu benar atau tidak?" Huadi terkejut. "Tidak ada perbedaan antara membunuhmu dan menginjak semut, apakah aku harus membohongimu?"
kata Landen Sen dengan suara marah. Mata Chen Zifeng berbinar, dan dia segera berkata, Sen. Untuk memberitahu Anda, Huadi dan saya telah berada di bawah kendali perkumpulan naga hitam selama bertahun-tahun. Jika Anda benar-benar bisa mengeluarkan kami dari perkumpulan naga hitam dan memberi kami kebebasan, Chen Zifeng, saya bersedia bergaul dengan Anda. Huadi mengerutkan kening dan berkata, Zifeng, mengapa kamu percaya padanya? Jika markas Black Dragon Club tahu bahwa kita telah mengkhianati, itu akan mengirim sejumlah besar master untuk mengejar kita. Huadi, jangan keras kepala, kau akan tetap mati, dan kau akan keluar dari kepompong. Chen Zifeng meraih tangan Huadi dan berkata dengan suara berat. Tuan. Haha, akankah naga hitam memiliki Tuan Bintang 8? Landen Sen bertanya dengan dingin. Tuan Bintang 8. Ini. Seharusnya tidak ada di sana. Chen Zifeng terkejut dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Jika masyarakat naga hitam benar-benar memiliki Tuan Bintang 8, itu tidak akan sesederhana pasukan bawah tanah. Tuan Bintang 8. Konsep macam apa ini? Pembunuh bayangan nomor 1 dalam daftar intan darah dunia adalah Master Bintang 8, dengan reputasi sebagai pembunuh paling kuat di Cina. Tapi pria itu dari Longteng. Tidak mungkin bagi organisasi seperti Black Dragon Club untuk merekrut Master Bintang 8, bagaimana bisa Master tingkat ini dianggap sebagai kekuatan bawah tanah belaka? Kecuali itu adalah kekuatan utama Thunder. Kekuatan saya adalah Master Bintang 8, apakah Anda pikir ada hal lain yang perlu ragu? Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh. Kamu. Apakah kamu ahli pertanyaan legendaris? Huadi menunjuk Landen Sen, wajahnya pucat. Landen Sen melambaikan satu tangan, embusan angin menyapu Huadi, seperti peniup, hampir tidak meniup tubuhnya. Huadi memucat ketakutan, dan gerakan kasual Landen Sen barusan membuatnya merasa kekuatan internal yang sangat mencekik. Tidak ada keraguan bahwa Landen Sen benar-benar ahli pertanyaan. Apakah kamu masih ragu sekarang? Tanya Landen Sen. Huadi menggertakkan giginya dan berkata, apakah Anda benar-benar akan memberi saya dan Zifeng kebebasan? Tentu saja. Permintaan saya sangat sederhana. Ini bagi Anda untuk membangun kekuatan untuk saya. Saya akan memberikan dana dan saya akan melatih Anda untuk berkultivasi, kata Landen Sen. Apakah ada hal yang baik? Huadi ragu. Landen Sen sama sekali tidak repot-repot menyembunyikannya, dan mengungkapkan pikirannya sendiri. Selama kamu membantuku mengelolanya dengan baik, aku benci orang lain yang membatasi kebebasanku dalam hidupku, jadi aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Tapi ada satu hal, kamu masih harus mematuhi perintah yang aku berikan. Landen Sen akhirnya, satu kalimat ditambahkan. Chen Zifeng terkejut dan merasa bahwa ini mungkin kesempatan yang bagus. Dia mengertakkan giginya dan setuju, terima kasih kepada Tuan Sen bahwa saya dapat mengandalkan saya Chen Zifeng berjanji kepada Anda. Melihat bahwa Chen Zifeng telah setuju, Huadi tidak keberatan, saya juga setuju. Karena saya sudah setuju, saya tidak harus kembali. Saya paling benci pengkhianatan, kata Landen Sen dengan wajah serius. Meskipun saya, Chen Zifeng, berasal dari latar belakang yang buruk, saya memiliki kredit paling besar, Tuan Sen, tolong yakinlah, kata Chen Zifeng dengan suara yang dalam. Chen Zifeng melirik biksu kurus di sebelahnya, dan buru-buru berkata, ini juga teman baikku, dan namanya Jiang Seng. Dia dikendalikan oleh klub naga hitam sebelumnya, bisakah Tuan Sen juga memasukkannya dalam namanya? Landen Sen melirik biksu yang berdiri di sudut, mengangguk dan berkata, ya. APKLAH kau masih laki-laki. Episode 413. Amitabha Buddha, biksu kecil itu tidak punya tujuan, terima kasih Tuan Sen telah menerima. Biksu muda Jiang Sheng, saya telah bertemu Tuan Sen, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Sen karena tidak membunuh. Jiang Sheng melipat tangannya dan membungkuk sedikit. Landen Sen sedikit mengangguk. Chen Zifeng adalah orang yang bijak, dan penerimaan Landen Sen terhadapnya secara alami sangat berguna, untuk mengembangkan kekuatan otak dan IQ jauh lebih penting daripada kekerasan, tetapi kekerasan juga sangat diperlukan. Setelah itu, Landen Sen memanggil Li Fei dan memintanya untuk datang ke klub malam dunia. Li Fei terkejut mengetahui bahwa Landen Sen berada di klub malam dunia,
berpikir bahwa Landon Sen tidak akan secara langsung masuk ke sarang pihak lain dan mengenai tempat itu, kan? Hanya butuh 10 menit bagi Li Fei untuk bergegas ke klub malam di dunia. Ketika saya masuk, saya melihat kekacauan di klub malam, Li Fei mengatakan, bercinta, di dalam hatinya. Tampaknya dia benar-benar hancur. Tetapi melihat Landon Sen dan Chen Zifeng dan yang lainnya duduk di sofa mengobrol, Li Fei agak bingung. Landon Sen memberitahu Li Fei apa yang terjadi, dan Li Fei terkejut. Tanpa diduga, Landon Sen tidak di sini untuk berurusan dengan Chen Zifeng, tetapi untuk menaklukkannya. Dia tidak bisa menahan nafas, pemikiran Landon Sen terlalu biasa. Li Fei, Anda akan menjadi wakil ketua Shanghai Group mulai sekarang, dan Chen Zifeng adalah presiden. Saya harap Anda akan bekerja sama untuk menyatukan Shanghai Group, Landon Sen tersenyum. Grup Shanghai ini adalah nama perusahaan yang Landon Sen akan biarkan mereka mendaftar, bertekad untuk menjadi kerajaan bisnis dan membangun kekuatannya sendiri. Li Fei dan Chen Zifeng berjabat tangan dan berdamai. Mereka berdua merasakan mimpi. Mereka terangkat secara misterius, dan Landon Sen tampaknya memberi mereka kehidupan baru. Bagaimana denganmu, Saudara Sen? Chen Zifeng bertanya. Saya tidak ikut campur dalam urusan Anda, saya hanya di belakang layar. Jadi di depan orang luar, jangan menyebut saya, kata Landon Sen. Mengerti. Li Fei dan Chen Zifeng menjawab berulang kali. Landon Sen menyerahkan bagian atas huntian kungfu main kepada Huadi, dan memintanya untuk mempraktikkannya. Huadi juga bersyukur karena mendapatkan begitu banyak manfaat dari udara tipis. Chen Zifeng tidak memiliki bakat untuk seni bela diri, jadi dia hanya bisa menyerah. Ngomong-ngomong, Zifeng, di Black Dragon Club, laporkan saja namaku. Jika mereka berani mengirim seseorang, aku akan mengurusnya sendiri, kata Landon Sen. Begitu, Saudara Sen, Chen Zifeng mengangguk berat. Setelah menjelaskan beberapa hal, Landon Sen meninggalkan klub malam. Di dalam mobil, saya menerima telepon dari Yi Lian. Saudara Lang, bahwa Ding Fei telah mengakui kebenaran masalah ini, kata Yi Lian di telepon. Oke, aku akan bergegas. Landon Sen memancarkan cahaya tajam di matanya. Kembali ke kamar presiden hotel. Jeritan dari kamar tidur suite dapat didengar dari jauh. Ah, gatal. Tolong bunuh aku. Kulit Ding Fei liar, dan seluruh tubuhnya sangat gatal, dan tangannya tergores naik turun. Darah yang menetes di kulitnya mengerikan. Ayah Ding Fei dan dua adik laki-lakinya juga dikurung di kamar tidur. Melihat pemandangan ini, mereka bertiga takut buang air kecil. Terutama Ding Hua, sudah pingsan. Saudara Lang. Melihat Landon Sen berjalan ke kamar, Yi Lian buru-buru naik. Bagaimana masalahnya? Tanya Landon Sen. Dia sudah menjelaskan. Yi Lian memberitahu Landon Sen sepenuhnya informasi yang dia minta. Ding Fei ini memang dihasut oleh orang lain, seperti yang dipikirkan Landon Sen, dihasut oleh Wang Tiangu milik Feng Yuntang. Landon Sen merasa aneh sebelumnya bahwa Ding Fei ini jelas adalah Master Bintang 4, dan dia akan bersedia menjadi pengawal kakeknya. Ding Fei telah menjadi pengawal Su Yunsan selama bertahun-tahun, pada kenyataannya, untuk memantau Su Yunsan, seperti halnya monitor Hong Yue Rose. Landon Sen masih tidak mengerti mengapa Wang Tiangu ini ingin memantau Rose dan Su Yunsan. Itu semua yang dijelaskan Ding Fei. Sepertinya dia tidak bisa bertanya apa-apa lagi. Landon Sen sedikit kecewa. Sepertinya semuanya harus ditanyakan tentang Wang Tiangu secara langsung. Dalam hati Landon Sen, Wang Tiangu telah ditingkatkan menjadi musuh terbesarnya. Landon Sen dengan dingin mendengus pada Ding Fei, jangan salahkan saya karena kejam, berani berurusan dengan kerabat saya ingin Anda dan kerabat Anda mati. Bunuh aku, bunuh aku. Ding Fei akan kehilangan akal sehatnya dan tidak bisa menahan rasa sakit seperti ini. Ding Fei tidak memiliki nilai guna, Landon Sen tidak berguna meninggalkannya, dan keluarga Ding Fei. Kakak Lang, biarkan aku melakukannya. Jawab Yi Lian. Masalahmu, Landon Sen sedikit mengangguk. Sebelum pergi, Landon Sen juga berkata kepada Yi Lian, kasihan sekali, saya akan datang kepada Anda malam ini, dan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Landon Sen belum memberitahu Yi Lian tentang gelombang besar sumber daya budidaya dari keluarga Luo sebelumnya, terutama karena dia khawatir bahwa kumpulan sumber daya budidaya ini akan ditargetkan.
Beberapa hari berlalu, dan tidak ada yang datang ke pintu. Batch ini sumber daya budidaya harus sangat rahasia. Landon Sen bermaksud untuk membaginya dengan Yilian, lagi pula, itu adalah perempuannya. Dengan sumber daya budidaya ini, itu sudah cukup untuk meningkatkan basis budidaya Yilian ke tingkat yang lebih tinggi. Yilian tidak bertanya apa-apa, dan mengangguk dengan ringan, Setelah makan siang, Landon Sen kembali ke keluarga Zheng. Sebuah meja dan 2 kursi diletakkan di luar villa, Sasa dan Cleo Liu berjemur di luar villa dan minum teh sore. Ini mendekati akhir Agustus, dan cuaca terpanas di kota Huahai telah berlalu. Landon Sen melihat 2 wanita cantik minum teh sore di luar villa dan menyambut mereka. Sasa dan Cleo Liu saling memandang, wajah cantik mereka jelas menunjukkan sedikit ketidakwajaran. Saudari, saya masuk duluan. Apa yang terjadi semalam sangat memalukan sehingga Cleo Liu sedikit malu menghadapi Landon Sen. Apa yang akan kamu lakukan? Duduklah untukku. Sasa meraih lengan Cleo Liu. Landon Sen mendekat, ekspresinya tenang dan tenang. Landon Sen, kamu pergi tanpa kata semalam, dan kamu meninggalkan 2 gadis kami di hotel di tengah malam, dan kamu masih laki-laki. Kata Sasa kesal. Landon Sen meminta maaf dan berkata, saya agak mendesak tadi malam, maaf. Tentunya saya pergi untuk menemani gadis junior Anda yang cantik. Sasa bersenandung ringan. Landon Sen tidak menyembunyikan apapun, dia pergi menemui Yilian. Melihat Landon Sen tidak membantah, Sasa merasa masam di hatinya. Dia menggigit giginya dan berkata, kamu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Kamu meninggalkan aku dan Cleo Liu di hotel di tengah malam, jadi jangan khawatir. Sasa, ini salahku. Tapi aku juga meninggalkanmu sepatah kata pun. Itu hanya kurang dari 10 jam pada waktu itu, bahkan tidak larut malam, kata Landon Sen terburu-buru. Kamu bajingan, kamu telah memperlakukan kami berdua seperti itu, kamu harus bertanggung jawab. Sasa berkata dengan acuh tak acuh. Kakak. Cleo Liu tersipu dan menahan Sasa, merasa bahwa kata-kata Sasa telah berubah. Ya, bagaimana Anda ingin saya bertanggung jawab? Kata Landon Sen sambil tersenyum. Sasa hendak berbicara, ketika tiba-tiba beberapa mobil melaju menuju villa di sini.